gimana caranya orang tuh kalau ngelihat produk kita langsung apa ya, kayak tertarik langsung ngeliat gitu. Oke. Jadi bagian dari kontennya juga ya? Unik ya. Dan jangan perang untuk di online ya, jangan perang harga. Lebih baik perang kualitas dibanding perang harga. Oke. Nah itu tuh gimana kalau dari lo cara ngebangun trust ke konsumen? Good looking tapi pengangguran, bad looking tapi konglomerat. Bad looking tapi konglomerat. Oke. Lo paling gak suka sama orang yang Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Somet, welcome back to Yes TV, media belajarnya entrepreneur muda. Nah, kali ini gue bakal ngobrol-ngobrol sama Ferry Yansyah. Beliau adalah digital young planner. Nanti kita akan ngebahas kayak gimana. Tema kita kali ini adalah bisnis online adalah jalanin jaku. Karena Ferry ini yang gue tahu lo itu seorang introvert ya. Bener kan? Ya kan? Seorang introvert. Nah, banyak juga orang yang introvert itu merasa kayak sulit banget buat bangun bisnis karena kan harus berkomunikasi sama banyak orang, harus bangun relasi ke banyak orang. Sedangkan yang introvert itu powernya itu mungkin sedikit yang rasanya. Nah, tapi Ferry ini memanfaatkan media online untuk bangun bisnisnya. Nah, itu nanti kita juga bakal ngebahas ya di sini. Oke, for your information, Ferry ini adalah alumni kelas regulernya di Yes ya. Angkatan berapa? Spill dong. April, sekitarnya April 2018 ya. 18, oke. Jadi pernah juga sekolah kelas reguler di Yes gitu. Nah, Fer, sharing nih. Sapa-sapa dulu deh penonton Somet, kita panggilnya Sobat Muda Entrepreneur. Somet. Hai Somet semuanya. Oke. Sharing juga nih, apa sih bisnis yang lo geluti sekarang, yang lo lagi jalani gitu? Kalau untuk sekarang, alhamdulillah sih, sekarang gue megang ada di 8 bidang bisnis ya. Mantap. Beda kayak gitu. 8 bidang ada. Semuanya online ya? Tergantung, tergantung dengan ada yang offline, ada yang online kayak gitu. Tapi lebih basicnya awalnya di online. Tuh. Punya 8 bisnis ya yang dijalanin sekarang ini, mantap banget. Bingung juga ya nanti cara ngelolanya tuh gimana. Gue aja yang punya 2 aja kayak pusing banget gitu ngelolanya. Sedangkan dia punya 8. Tapi nanti kita ngobrol-ngobrol gimana sih rahasianya, apalagi mengelola keuangan ya kan. Kadang-kadang tuh kita sebagai anak muda tuh susah banget buat nahan nafsu buat beli apa gitu kan. Buat ngelola keuangan ya kan. Tapi kenapa sih lo itu dari muda nih udah sadis ya, sadar bisnis ya maksudnya? Sadar bisnis. Kenapa sih lo dari muda tuh udah mau mulai bisnis? Hal yang menjadi gue rasa kayak harus gue bisnis sih sekarang nih kayak gitu. Karena gue ngerasa waktu pas itu gue ketemu temen gue yang emang udah kerja, kondisinya udah kerja, tapi kondisi dia itu udah kerja baru lulus, tapi bonus penghasilannya udah gede nih, penghasilannya gede, dan dia ditempatkan di luar daerah, tapi ketika itu dia bisa transfer ke orang tuanya, bisa nyaman ke orang tuanya, bisa buat orang tuanya tuh bangga gitu dengan penghasilan yang puluhan juta ketika awal baru lulus tuh. Tapi ketika kondisi orang tuanya udah mau meninggal tuh, dia nggak ada di samping orang tuanya. Jadi dia ada rasa penyesalan tersendiri, yang penyesalannya seumur hidup lah. Lebih besar dibanding uang kayak gitu. Akhirnya dia nyesal di situ. Akhirnya di situ bikin mindset berpikir gitu. Gimana caranya gue punya duit, tapi gue punya waktu dan punya momen. Betul. Terkadang boleh punya waktu, tapi ketika kumpul sama keluarga, tapi kita nggak punya momennya. Kita masih sibuk ngurusin kerjaan kita, masih sibuk ngurusin profesional kita, gitu. Tapi gue pengennya punya momen. Bagaimana caranya? Ya membuat sistem di dalam dunia bisnis kan punya sistem. Ada yang orang bekerja untuk kita, dia juga butuh pekerjaan itu kayak gitu. Juga membantu orang-orang itu untuk
sama-sama memiliki penghasilan gitu. Mungkin dari situ, dari kayak, dan gue juga nggak mau nih, gue pengen gimana caranya gue ketika nanti udah berkeluarga, gue nggak mau berangkat pagi pulang malam kayak gitu. Sedangkan penghasilan juga belum tentu. Kadang suka ketika lagi sakit nih, kadang suka gak enak, kita nggak enak nih, kita lagi sakit gak enak sama istri kita kayak gitu. Istri gak enak, takutnya khawatir di pekerjaan kita di di PHK atau nggak dipertimbangkan lah, tentang dipertimbangkan ininya, sikapnya jadi di profesional itu. Kan kalau di bisnis enggak, kita walaupun sakit pun juga tetap aman. Ada tim. Udah ada tim yang bergerak. Walaupun kita cuti sehari aja, kita nggak kepikiran buat ada dipotong gaji kayak gitu-gitu kan. Nah itu sih. Terus juga pengen ketika misalkan nih istri gue sakit, gue pengen gue nggak ninggalin kayak gitu. Tapi tetap gue bisa memberikan kecukupan buat dia kayak gitu. Kecukupan secara rumah sakitnya yang rumah sakit, tapi gue juga ada hadir di situ. Gitu. Kalau misalkan gue tinggi nih, gue misalkan jadi manajer di sebuah perusahaan, iya walaupun gue bisa menghadiri, gue bisa nemenin istri gue kayak gitu, gue bisa nemenin istri gue, tapi gue nggak punya momen sama dia nungguin, karena gue sibuk ditekan sama perusahaan. Bekerja gitu. sama orang lain gitu. Betul. Walaupun setinggi gue ada di tingkat tinggi apapun di kantor, tetap aja itu yang gue garin, yang gue pengen beli momen sebenarnya. Yang bikin gue sadar itu. Oke, bener banget ini, apalagi kalau misalnya yang perempuan ya, sebagai ini laki-laki aja mikirnya seperti itu ya guys, apalagi kalau yang perempuan yang nantinya bakal jadi istri gitu ya, karena itu bisnis ini adalah jalan ninjaku banget sih. Ya kan, karena emang itu kita bisa sambil quality time, sambil bisa sekarang kan bisnis kan online di rumah aja gitu ya, mau meeting juga bisa via Zoom gitu kan, sesekali mungkin ketemu offline sama tim gitu ya. Nah ini gimana sih kalau misalnya kan punya tim nih, pasti apalagi tadi bisnisnya tuh sampai 8 ya kan, banyak banget itu. Terus lo gimana sih kalau ngelola tim itu supaya bisnis lo tuh bertahan? Kan bisnis bertahan juga karena tim ya, manajemen tim yang baik. Nah kalau dari lo ada nggak sih tips buat teman-teman nih buat ngelola tim yang supaya solid, supaya bisa ngembangin bisnis gitu? Itu kan juga karena tim ya. Oh, tim ya. Kalau tim itu benar, kalau gue ngelola tim ya, ngelola mitra kan juga termasuk tim kita, di dalam orang yang bekerja untuk kita, untuk sistem kita. Karena gue orang feeling, secara psikolog tuh orang feeling tuh mudah banget nih terbesit hatinya, mudah terbesit ya, tergores lah hatinya gitu. Sekalinya kena kata dikit apapun juga mudah sakit hati lah orangnya. Gue ngerasa gitu. Tapi gue gimana caranya biar gue, kalau gue punya karyawan, punya tim, punya mitra, biar dia nggak sakit hati sama kita. Caranya gitu, lebih ke hati lah. Walaupun, dan caranya gimana kan? Karena kalau orang udah bergerak dengan hatinya dia pasti bakal memberikan yang terbaik buat kita. Dia pasti bakal tetap tetap kualitasnya bagus bekerja untuk kita. Karena kalau misalkan kita tekan, kita marahin, boleh kita marahin orang, boleh kita misalkan ada karyawan yang kurang bagus, kurang baik atau tim yang kurang bagus, boleh neken, tegas, tapi jangan sampai ke urusan pribadinya dia, jangan sampai ke urusan hatinya dia. Maksudnya kalau ke urusan pribadi itu kayak gimana? Kalau urusan pribadi kayak misalkan dia lagi ada masalah nih, kan kelihatannya orang lagi ada masalah, nggak, moodnya gimana nih? Walaupun disenggol apapun juga kayak ini kan. Kita sebenarnya tanya dulu lah dia. Kenapa? Nggak langsung nyeletuk. Nggak, kadang orang bos-bos tuh biasanya kayak, lu masalah pribadi bawa ke kerjaan kayak gitu. Itu malah bikin dia sakit, tau nggak? Gitu. Di rumah dia udah sakit hati, bukan tapi pas di kerjaan juga dibuat sakit hati lagi. Tuh. Jadi jangan sampai dia dendam sama kita. Karena kalau dia dendam sama kita, itu nanti kerjaan kita juga hancur kayak gitu. Terus juga kita kan nggak tahu, namanya roda berputar. Siapa tahu nanti dia keluar jadi pebisnis yang hebat dan bisa ngebantu perusahaan kita. Gitu. Jadi kita berusaha loyal nih sama dia kayak gitu. Pengennya sih kayak biar dia tuh nyaman sama kita, terus juga kehidupannya juga layak. Itu sih sebenarnya. Insya Allah nanti kalau untuk tim itu dia bakal inisiatif sendiri. Kalau kita bantu dia pasti bakal inisiatif. Apa yang harus gua kerjain? Itu bakal memunculkan inovatif di
Di otaknya. di otaknya dia sekarang itu. Itu sih bagi gue kalau untuk mengelola tim. Ya sih benar. Kalau misalnya kita punya tim terus timnya itu tertekan karena sikap kita, dia jadi ngaruh juga ya ke kinerjanya ya. Ngaruh banget. Oke. Tapi pernah nggak sih kan lu tadi kayak maksudnya mencoba mengerti apa kondisi tim. Tapi ada nggak sih tim yang pernah nggak sih pengalaman timnya yang ngelunjak gitu, mentang-mentang oh bos gue baik nih gitu, oh atasan gue baik nih, terus ya udah deh jadi menggampangkan kerjaan. Pernah nggak sih? Ada sih, pasti ada. Nah itu tuh lo ngatasinnya tuh gimana? Ngatasinnya dengan membuat sistem yang bagus, yang ketat. Sistem itu namanya sistem itu harus terkaitan antara divisi per divisi, itu harus terkait. Jadi kalau misalkan ada divisi yang kurang bagus, itu gimana caranya sistem itu biar dia kalau misalkan kerjanya nggak bagus, dia nggak enak sendiri. Bukan gak enaknya sama gua, tapi sama tim yang lain. Oh ya. Jadi kalau misalkan gua punya masalah pribadi sama dia boleh, tapi kalau dia kinerjanya buruk, dia bakal gak enaknya juga sama semua. Sebenarnya sistem sih yang dibuat baik, cash flow-nya harus dibuat baik, terus SOP-nya harus dibuat dengan baik. Insya Allah kalau walaupun kita ada masalah sama dia ngelunjak sama kita, dia nggak akan bisa kayak gitu. Tapi ya karena nggak enaknya bukan sama gue doang. Iya, sama yang lain juga. Nah itu sebenarnya dari cash flow sih, sebenarnya cash flow SOP harus dibuat dengan baik. Oke, itu bener banget sih. Ini tips buat teman-teman semuanya, kalau ada tim yang kayak gitu nih, berarti harus dari kitanya apa dasarnya gitu ya, kayak SOP, terus sistemnya itu harus dibuat dengan baik juga ya. Nah, dari bisnis itu kan anak muda nih, kan labil gitu ya, maksudnya emosinya tuh masih belajar buat ngontrol emosi gitu. Nah, kalau dari lo nih, dari bisnis ini ngebuat lo jadi dewasa gak sih, jadi pribadi yang dewasa gak sih? Itu tuh kayak gimana? Tentu jelas, kalau namanya dunia bisnis tuh kan kita nggak hanya sebatas bertemu sama orang-orang yang seumuran kita kan. Mungkin kalau dunia kuliah, dunia sekolah itu kan rata-rata ketemu sama seumur lagi, circle-nya itu seumur lagi. Kadang juga kita kerja juga, dunia kerja juga kadang lebih seumur, satu circle. Misalkan kita kerja apa, ya gitu, kita satu circle, nggak bisa ketemu sama atasannya, nggak bisa ketemu sama direktur. Tapi kalau di bisnis kan kita otomatis kita ketemu sama siapapun itu, mau itu orang petinggi, mau itu orang yang di bawah, mau itu yang kalangan apapun juga kita ketemu. Jadi kita harus kita kadang ngontrol nih ke orang petinggi kayak gimana, yang dibutuhin orang-orang petinggi itu apa sebenarnya, yang dibutuhin orang yang kalangan menengah ke bawah itu apa, kayak gitu tuh. Jadi ngatur emosi, ngatur jaga perasaannya juga, itu kan bikin dewasa juga. Kadang apa yang kita pengen misalkan kita pengennya ini nih, tapi orang itu nggak bisa, orang itu nggak memberikan apa yang kita pengen. Kita jangan lu kesel, tapi kita harus berusaha bantu dulu dia. Bantu dulu dia. Kalau dia udah seneng, fun sama kita, insya Allah dia juga bakal mikirin kita juga. Jadi kalau di bisnis ini lebih nggak ngutamain diri sendiri, tapi orang lain juga ya. Iya, itu di kedewasaan. Gimana kita mengerti orang lain juga gitu ya. Iya, itu kedewasaan. Kadang yang bikin dewasa tuh bukan orang bilang ya sabar, udahlah sabar aja terus, sabar itu bukan arti dewasa. Sabar terus tuh bukan arti dewasa, tapi harus ada ketegasan. Tapi ketegasannya jangan sampai nyakitin orang lain juga. Perlu dikontrol tuh emosionalnya. Itu sih, itu kan dewasaan tuh. Oke. Nah, kita nih sebagai anak muda, kan banyak juga nih anak muda yang udah mulai terjun ke dunia bisnis, buat small business, muncul small business yang ownernya tuh anak muda. Nah, kalau dari lo sendiri, apa sih yang lo dapetin dari bisnis ini? Dari lo ngejalanin bisnis, apa sih yang lo dapetin selain uang ya? Selain uang tuh apa sih, misalnya lo jadi kayak gimana, lo jadi ada perubahan di diri lo, atau kayak gimana gitu? Oke. Apa yang lo dapetin dari bisnis? Dari bisnis itu gue bukan dapet tadi ya selain uang, benar banget. Bisnis itu bukan dapat selain uang. Bahkan apapun yang kita lakukan juga bukan berdasarkan uang kalau itu. Ya kalau di bisnis lebih banyak experience-nya, pengalamannya, pengalaman dan pembelajaran. Karena kita bisa ketemu sama orang-orang petinggi, orang-orang pemilik perusahaan, itu kita bisa ketemu. Dan gue tuh orangnya lebih suka dihargain. Makanya gue punya bisnis tuh
gue orang lebih suka dihargain. Gue tuh nggak suka diremehin, bukan nggak suka diremehin ya pokoknya nggak suka diremehin lah, orangnya tipenya sakit hati, mudah sakit hati. Apa pernah pengalaman diremehin? Sering banget. Jadi makanya gue punya bisnis tuh minimal orang itu nggak ngeremehin gue dulu, walaupun nanti kedepannya gimana gitu. Jadi kalau gue ada di bisnis, gue punya apa ya, pelindung untuk biar orang tuh oh ya udah dia pebisnis, dia bukan orang main-main gitu, misalkan kayak gitu. Jadi dia ngehargain dulu. Kalau misalkan gue juga punya kenal orang-orang pemilik kafe, pemilik perusahaan juga gue kenal orang-orang kayak gitu, kolega gue kayak gitu. Terus gue juga komunitas anak-anak mobil sport kayak gitu kan, juga mereka ngehargain gue karena gue pebisnis. Gue ngehargain gue karena orang pebisnis. Kalau gue bukan kondisinya mohon maaf biasa kayak gitu, kadang juga dia kayak ngerendahin kayak oh apaan lu biasa, lu bukan sekalangan gue kayak gitu, bukan skill gue gitu. Gue pengalamannya, jadi gue ini kan balik lagi selain uang ya, relasi gue bisa dari mana aja, mau kalangan menengah ke atas, menengah ke bawah, atau di bawah pun sekalipun juga gue bisa kayak gitu. Itu yang gue suka tuh, pengen belajar nih di kalangan atas nih. Di atas tuh apa sih yang dia pikirin, apa yang dia kerjain, itu apa yang dia punya visi apa sih dia tuh, orang-orang atas tuh. Dan gue belajar dari dia juga ngehargain gue. Karena kan dari awal gue oh ya udah pebisnis, gue bisa. Coba kalau misalkan gue di bawah, bukan selain bisnis ya, selain bisnis, gue mau kumpul sama orang-orang ketiga aja, dari awalnya udah feel-nya udah ya apaan sih lu kumpul-kumpul sama kayak gitu. Jadi kayak ada batasan antara pemimpin sama bawahan gitu ya. Gue nggak mau pengen punya batasan itu. Gue pengen gue pengen punya circle orang manapun gitu, tanpa gue sakit hati. Itu sih yang gue butuh dari yang sebenarnya selain dari uang. Relasi keluarga. Kadang keluarga juga, gue punya banyak keluarga. Jadi kayak ketika gue ketemu sama owner-owner, pemilik bisnis yang lainnya, gue dekat sama kekeluargaannya. Jadi lebih banyak keluarga kayak gitu. Dan namanya keluarga kan butuh momen, butuh waktu yang banyak kan. Jadi ketika gue ketemu sama dia, bukan hanya berbicara soal bisnis, bukan pekerjaan, tapi keluarganya aja. Gue kenal sama ponakannya, gue kenal sama orang tuanya gitu. Dan nggak ngebuang-buang waktu gitu, jadi ya karena gue udah punya sistem uang yang bekerja buat gue, jadi gue memanfaatkan momen itu untuk keluarga. Jadi kayak kita juga jadi tahu kepribadian orang tuh kayak gimana, karena wawasan relasi udah luas juga ya. Jadi kita juga bisa memahami oh orang kayak gini kita harus seperti apa gitu ya. Nah itu penting banget nih teman-teman, jangan kayak oh orangnya kayak gini nih terus kita baper. Nah itu jangan kayak gitu ya. Jadi ada apa namanya, respon yang berbeda-beda setiap orang ya, karena pribadi orang-orang tuh beda-beda, bukan karena dia sombong tapi emang karena kayak gitu kan pribadinya. Kadang orang yang tadi yang di menengah ke bawah, ketika ketemu bos, ketemu atasan kok lewat nyelonong mbak, nyelonong aja kayak gitu. Sebenarnya bukan karena sombong, karena emang dia tapi karena dikejar waktu dia. Kalau misalkan dia nggak kayak gitu, itu bakal menghancurkan sistemnya. Dan banyak orang yang terdampak kalau dia lalai lah berarti. Nah ini terakhir, tips and trick bisnis online, apalagi buat anak-anak muda nih yang punya small business. Nah itu tipsnya gimana sih supaya bisnis kita tuh dikenal di online gitu, relasinya lebih luas ya ibaratnya kalau misalnya offline gitu ya. Nah kalau dunia online itu lebih ke unique branding, bukan hanya sebatas branding hanya sebatas oh gue jualan ini, gue posting ini, gue jualan, tapi unique branding, misalkan ke frame produk kayak gitu, terus watermarknya, pokoknya produknya tuh harus dibagusin, tapi bukan hanya sebatas bagus umum, ada kayak daya tarik tersendiri kan, kayak frame-nya tuh bingkai di dalam ini tuh ada bingkainya, harus tuh gimana caranya orang tuh kalau ngelihat produk kita langsung kayak tertarik langsung ngelihat gitu. Jadi bagian dari kontennya juga ya, unik ya. Dan jangan perang untuk di online ya, jangan perang harga, lebih baik perang kualitas dibanding perang harga. Nah itu tuh gimana kalau dari lo cara ngebangun trust ke konsumen? Membangun trust itu kepercayaan tentu dari komunikasi, apapun semua hal itu komunikasi yang bagus, responsif chat, dan ketika orang marah-marah kita harus tetap
berusaha tetap baik ke dia kayak gitu. Terus juga ngebangun trust itu dari branding itu. Kayak misalkan harga, contoh ya, example kayak harga misalkan gamis ada yang 60.000, ada yang 60.000 sama. Tapi ada pas ketika di suatu saat dia ngejatuhin harga jadi 50.000. Kita jangan ikut-ikutan. Tapi kita fokus kayak misalkan kita pakai packaging yang dibagusin, packaging kardus, terus dipakai stempel logo kita, brand kita. Jadi jangan semata ya udah jualan ini aja, kasih aja gitu. Tapi bagaimana cara ketika dia datang produk itu kardus kan gak akan dibuang rata-rata, disimpan dimanapun. Ketika nanti ada tamu ngelihat logo kita, itu apaan tuh, belanja apa gitu. Itu jadi kayak promosi, sebenarnya promosi halus ya gitu. Itu yang bikin kayak naik, grow up itu tuh lebih cepat dividen untuk di online. Oke nih, satu lagi. Kalau lu kan tadi timnya tuh ada tim gitu, maksudnya bisnisnya juga banyak. Nah itu tuh cara ngatur keuangannya tuh lo tuh gimana sih? Kadang-kadang kan kita yang punya 2 bisnis aja atau enggak 1 bisnis deh suka kecampur gitu sama uang pribadi, atau kadang-kadang suka bingung hitungnya gimana, ngelolanya tuh gimana. Kalau lu gimana? Kalau gue tadi ya antara kecampur sama uang pribadi sama uang bisnis. Ya memang sih kalau dulu juga gue caranya tuh rekening harus pisah. Rekening harus pisah dan kita harus punya rekapan yang bagus. Rekapannya yang bagus itu rekapan yang real time. Maksudnya ketika ada orang yang langsung itu, kadang kita kan malas ya udah nanti aja rekapnya, atau kan nanti malam rekapnya, atau kan nanti. Kadang kalau misalkan satu aja rekapan yang lewat, itu kalau ngancurin rekapan yang lain. Nah, ngatur itu ketika ada pemasukan, misalkan barang dimasuk harga 60.000, berapa labanya, berapa pokoknya untung kotornya berapa, untuk bersihnya berapa, untung bersihnya langsung dipersenkan. Oh berarti buat uang pribadi segini, uang buat investasi segini, buat uang ini segini gitu. Di hari itu harusnya lebih bagus dari itu, nggak satu transaksi ya. Di hari itu, hari ini untungnya misalkan 200.000, ya 200.000 tuh kita udah punya persenan, misalkan kita aturnya 50% itu untuk investasi, dan berapa 30% untuk apa, 10% untuk di persenan tuh dari 200.000 tuh. Nah itu kan keuntungan 200.000 ya, itu kita atur langsung hari itu. Kita harus punya, kalau misalkan nggak pakai rekening, pakai apa ya? Tapi lo itu bisa investasi nggak sih dari situ? Bisa. Investasi bisa juga. Kita bisa investasi itu asal kita cash flow-nya bagus, persenannya benar-benar bagus, tegas. Kadang kita hanya sebatas ngandelin nafsu mood ya. Kita udah nih, lagi ada tren nih, harganya segini. Padahal uang untuk kita, pribadi kita nggak segitu. Gitu. Tapi ya janganlah ibaratnya gitu. Terus gimana caranya biar kayak nahan diri? Ya kita ngelihat ilmu-ilmu bisnis, kita ngeliat motivasi bisnis. Gimana sih caranya biar ngatur, nurunin gengsi, nurunin ego. Iya. Apalagi. Itu sih kayak biar. Nah biasanya lu kalau motivasi lu biar nurunin ego, jangan deh, kan keuangan gue masih segini kayak gitu. Itu lu gimana biasanya? Biasanya buat nahan itu? Kalau buat nahan, gue bisa tadi nyari dicari di sosial media kayak video kayak gitu. Tapi videonya yang orang-orang yang lepas dari bangkrut. Jadi biar kita bisa sadar, bisa nahan. Kalau gue terus gini-gini, gue bakal bangkrut. Oh iya. Gitu. Carinya yang itu, kategorinya itu, jangan yang lain. Kan misalkan banyak nih di dunia sosial media kan ada yang kategorinya copywriting, ada yang kategori ini, videonya jenis modelnya. Yang caranya yang gimana caranya bangkrut dari bangkrut. Oh nanti kita tahu nih. Oh caranya bangkrut gini, kalau gue kayak gini jangan dilakuin. Kita jangan lakuin kayak gini, karena nanti akan bangkrut gitu. Oke, nah ini nih judul kita kan temanya itu ngebahas tentang bisnis online adalah jalan ninjaku. Nah ninja itu kan filosofinya itu cepat nih. Nah menurut lu nih, apakah kita bisnis online kayak gini itu bisa menjadi ladang cuan yang cepat gitu ngasihinnya? Sharing dong ke anak-anak muda juga nih supaya tahu.
bisnis yang di era sekarang ya, di era sekarang tuh yang bagi gue ngelihat dari kondisi keadaan, cari bisnis yang udah terbranding dengan baik, apalagi anak muda. Rata-rata bisnis yang belum terbranding dengan baik itu rata-rata umurnya untuk sukses itu sampai 10 tahun ke atas. Itu. Kalau bisnis yang udah terbranding itu apa? Kita jadi reseller. Kita jadi reseller misalkan merek kerudung apa ya? Nibras, reseller Nibras, terus reseller apapun itu, yang lain-lain lah, yang itu jadi resellernya dulu di situ. Karena walaupun kita segimanapun itu, kita nggak usah capek-capek terlalu capek branding. Dia udah punya brandingnya. Kalau misalkan kita buka usaha baru yang emang perlu sesuatu yang baru, itu akan perlu mengeluarkan modal kan banyak. Itu biasanya orang yang melakukan itu orang-orang yang udah petinggi-petinggi, yang udah punya banyak uang kayak gitu. Kalau buat anak muda ya jadi reseller dulu, tapi resellernya cari yang sekarang lagi booming tuh apa? Jadi kita sekarang lagi cari reseller, tapi ketika kita reseller tuh kita bangun branding kita. Misal gue punya nama branding Versa, ya gue tetap ngambil dari tetap reseller itu, tapi kita ngebangun nama Versanya. Nanti suatu saat Versa itu besar, gue mau bikin apapun produk, udah punya pasarnya. Benar itu. Jangan sampai namanya umum. Nih tip nih, kadang kesalahan anak muda masih tipnya namanya umum. Misalkan jualan gamis. Cuman tulisannya toko gamis nama kita. Gitu. Tapi kita harus berusaha bikin nama apapun itu. Tapi nama itu yang simpel ya, kayak misalkan model-model nama kayak Versa kayak gitu. Nanti suatu saat gua nggak reseller dia pun, gua mau bikin produk baru, ya langsung jalan. Itu. Terus, jadi orang inget ya kalau simpel dan dikit gitu namanya, itu biasanya inget ya. Iya. Terus nih tipnya lagi di bisnis itu untuk anak muda tuh lebih sering ke margin ya, lebih sering ke hasil cuan. Gue pengen jualan ini harus hari ini untung, padahal sebenarnya enggak. Harusnya gimana cara nih, lu belanja produk harga 50.000, lu hanya sebatas untuk ditambah biaya operasional doang. Jangan ambil margin dulu, sampai berjalan 3 bulan. Kalau itu udah bagus, baru lu ngambil margin, tapi dikit. Itu. Jadi misalkan harga lu belanja 50.000. Terus operasional buat lu nyampein itu ke pelanggan, misalkan kayak packaging, terus bubble wrap kayak gitu. Misalkan istimewa 5.000 lah, 55.000. Ya lu pasang 55.000 doang gitu. Terus nanti kalau gua untungnya dari mana? Untungnya dari branding. Untungnya dari branding. 3 bulan berjalan, gua punya target 3 bulan berjalan. Kita udah punya banyak followers, udah punya banyak reputasi. Jadi buat branding di awal tuh jangan mikirin untungnya terus ya, karena itu kan masih kita proses brandingnya gitu. Iya, kita proses. Itu kita diuntungkan dari mana? Orang-orang kan rata-rata ngejual harga margin ya, harga lebih dari itu. Kita dapat harga murah, disangkanya ini murah nih kayak gitu-gitu. Terus juga banyak nih investor yang tertarik dengan harga yang orang naruh murah, disangkanya itu kita udah besar. Nah, rata-rata kan nih, kebanyakan anak muda tuh margin dari margin, udah pengen baru jualan sehari, baru seminggu lah, udah pengen kayak nanya hasilnya mana. Kalau gue sih lebih milih sampai 3 bulan. 3 bulan tuh ibaratnya kita ngapain ya? Kita belajar dulu aja lah gitu. Gak usah mikir ini harus ngasilin uang dulu. Belajar tapi nggak ngeluarin uang, ibaratnya gitu. Jadi margin. Nah, yang gue dapetin dari cara kayak gitu, selain gue branding cepet, ini branding apa tuh namanya, nilai reputasinya cepet. Karena yang dinilai pelanggan itu bukan harga sebenarnya, bagaimana pelayanan kita ke customer. Dia belanja produk kita, nyampainya kayak gimana nih? Dia ngebuka vibes-nya kayak gimana nih rasanya gitu, ngebuka pakai paket gitu tuh. Dia ngerasa kayak wow nggak gitu. Kalau ngerasa wow, berarti itu bagus. Itu branding kita bagus. Walaupun nanti suatu saat nanti kita punya produk yang harganya ada marginnya, dia juga pasti bakal, ya udah ini kok standar kualitas tokonya juga kelas tinggi kok, bagus loh gitu. Ya wajar harga marginnya segini. Kayak misalkan tadi kan ada Starbucks sama itu. Ya walaupun kita bayar mahal di Starbucks juga wajar kan? Iya, karena
reputasinya, brandingnya udah bagus. Nah, itu sebenarnya. Oke. Nah, itu juga keuntungannya nih, ketika kita punya harga murah nih di toko online, karena ini tips ini ya, kayak tips pasar juga rata-rata, itu bakal cepat datangin investor, gede-gedean. Oh iya? Iya, Lu ketika itu. pengalaman kayak gitu? Iya, pihak Shopee aja kemarin ngubungin gue untuk nginvest 2 miliar waktu itu. Iya? Iya. Wah. Itu karena orang, pebisnis besar tuh, kalau ngelihat ada toko yang harganya murah, harganya ngepres, dia pasti berpikir itu toko besar, itu toko yang oke lah, berarti gitu. Ketika kita itu bakal datang banyak investor, bukan kita nyari investor, tapi contohnya dia di Shopee ya? Iya, ada Shopee, pihak beberapa itu. Karena di akun Shopee lu harga-harganya yang dinilai dari Shopee itu bukan harga, tapi berapa banyak transaksi ada di dia. Banyak transaksinya. Gitu. Dan followers juga nggak? Followers ngaruh, terus chat juga ngaruh. Shopee itu bisa ngelihat chat kita. Oh iya. Chat itu jadi kayak cuman ada kan kalau kita ngechat nih di Shopee, ready gak? Cuman ada toko yang bilang ready. Gitu tanpa ngejelas, iya gitu doang. Maksudnya kan beda ya bahasanya. Ready kak, mau yang apa gitu, mau mesen yang mana, jadi nggak cuma ready. Iya, kalau gue biasanya alhamdulillah ready stoknya banyak banget kak, gue bilang kayak gitu. Itu Shopee bisa mantau, oh berarti ini tiap ngechat kok ready banyak banget, oh berarti di toko gede nih. Shopee itu bisa ngelihat. Oh iya. Nah, padahal aslinya nggak biasa aja gitu, nggak banyak banget. Iya, terus juga pihak Shopee juga, perusahaan itu pasti bakal punya kolega banyak perusahaan yang pasti bakal nyari nih berapa banyak toko yang potensi untuk diinvestkan. Ketika nanti Shopee itu kan punya sistem, dia yang bisa baca chat. Kalau chat itu, oh ini produk banyak banget sini, ini kayaknya toko bagus nih. Jadi si Shopee itu dibayar sama perusahaan-perusahaan lain, kayak dibayar, dia kayak ngejual data lah ibaratnya. Oh iya. Rata-rata gitu, rata-rata yang gue tahu dari perusahaan-perusahaan gitu, kayak ada perusahaan yang lain pengen, butuh nih orang yang bisa gue investin. Siapa aja nih tokonya? Itu. Kadang masuk chat kayak gitu. Gitu sih. Keren sih. Sampai 2M guys. Itu kan kayak gitu. Tapi ya tentunya jelas lah kalau invest. Tapi ini kalau misalnya itu kan reseller kan biasanya butuh modal nih. Ada nggak sih yang tanpa modal? Biasanya kan anak muda tuh pengen deh bisnis tapi nggak punya modal. Nah itu solusinya apa menurut lo? Ada nggak sih? Bisnis nggak punya modal, solusinya apa ya? Jawabnya affiliate. Tahu affiliate? Tahu. Iya. Gue tahu. Tahu. Iya kan ada salah satu. Nanti ini dikat ya. Iya, gue tahu. Kenapa lo nggak jelasin itu? Affiliate itu kan kayak modal salo kan? Dia yang jualan, kita cuma hanya pasarin doang. Iya. Gue kasih lagi ke dia. Iya kan? Iya. Tanpa modal kan? Tanpa modal. Ya udah jelasin. Tapi bukan bisnis sebenarnya. Oh bukan ya? Jatuhnya bukan bisnis, dia jasa, pekerjaan. Kalau bisnis, namanya bisnis kan branding. Oh iya. Kalau dia nggak punya branding, bukan bisnis. Reseller beda, itu kan modal. Iya. Rata-rata orang banyak bilang affiliate bisnis sih. Rata-rata pada bilang affiliate itu bisnis, tapi sebenarnya bukan bisnis, hanya sebatas jasa doang. Oh iya. Capek kalau jadi affiliate tuh. Oh oke. Banyak lagi. Ini kan aja ya. Dikira gue kok. Jadi ada nggak bisnis yang tanpa modal? Ada sebenarnya bisnis tanpa modal. Sebenarnya kalau kita modal sih kemauan sih, tentu kemauan. Tadi aja kan. Harga gamis misalkan 100.000 kita belanjanya. Ya kita jual jasa dulu. Mungkin boleh dari affiliate, gak apa-apa. Itu kan tanpa modal tuh. Kita kalau nyari kerjaan kan kita mau pakai modal. Kayak kita bikin surat-surat, bikin ini, terus transport. Kalau affiliate kan enggak. Itu tanpa modal tuh. Nanti ketika kita udah punya uang 100.000, baru kita belanjain. Kita beli, tapi ya kita tadi bangun brandingnya. Kita harus punya nama. Namanya itu harus bukan bersifat umum. Umum tuh kayak misalkan apa ya? Cuman kayak kita punya usaha kuliner nih misalkan. Warteg terus nama kita, gitu doang, itu umum. Oh, jangan pakai nama ya. Jadi kan
disebutnya juga nggak enak gak sih? Iya. Oh, ke warteg Ferry. Ya, nah itu tuh belum. Gitunya. Kayak Oke. apa? Oke, terima kasih Ferry untuk ngobrol-ngobrol di podcast Yes. Terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat. Tapi sebelum itu kita main games dulu. Games jawab cepat. Jawab cepat karena kayak yang sebelum-sebelumnya biar asik aja kan. Yang pertanyaan pertama adalah, jadi misalnya lu punya uang 1M nih. Oke. Nih, lu mau buat apa nih? Buat nikah atau berangkatin orang tua umroh? Bagi 2. Gak bisa, harus satu. harus pilih. Berangkat umroh. Oke, berangkatin orang tua umroh. Hmm. Terus lu masih punya uang 1 juta lagi nih. 1M lagi nih. Lu mau bangun rumah atau bangun masjid? Bangun masjid. Bangun masjid. Oke. Tapi lu kondisinya nggak punya rumah. Ya bangun rumah lah. Udah kita diri sendiri. Oke nih. Di rumah atau di kantor? Di rumah atau di toko? Di rumah. Di rumah. Karena rumah toko ya. Kantor rumah. Gue nggak tahu. Gue rumahan banget gue. Anak rumahan. Cari kerja atau ciptain kerja yang cepet? Ciptain kerja. Oke. E-commerce atau Instagram? E-commerce. Good looking tapi pengangguran, bad looking tapi konglomerat. Bad looking tapi konglomerat. Oke. Lu paling gak suka sama orang yang gimana? Yang ngomongin gue di belakang. Oke. Buat lo yang ngomongin Ferry di belakang, Ferry gak suka. Uang. Sebut pengalaman paling berharga di hidup lo. Sama keluarga. Sama keluarga. Momen sama keluarga. Momen sama keluarga. Oke. Siapa inspirasi dalam hidup lo? Inspirasi keluarga. Keluarga lo. Oke. Kan lo jadi entrepreneur nih sekarang. Bisnis yang bakal jadi besar apa? Bisnis bakal jadi besar. Dari bisnis lu tuh yang kalau dari 8 itu mas. Iya. Resto yang bakal jadi besar. Oke, kita aminkan sama-sama ya. Amin. Nih, ini kan tayang di YouTube ya. Oke. Insya Allah abadi gitu kan. Mantap, nanti gue bisa ngeliat nih nanti 10 tahun ke depan. Nanti lo mau nyampein apa ke diri lo sendiri untuk 3 tahun lagi? Gak usah jauh-jauh 10 tahun, kita 3 tahun lagi deh. Lo mau nyampein apa ke diri lo sendiri? Buat gue yang nanti, itu jangan mut-mutan. Oke. Karena gue masih mut-mutan. Oke, itu doang? Iya. Gak ada yang lain? Gak ada, gue yang lain orang mah ya, sumber lain yang bagus ya, maksudnya sukses gitu, mungkin 3 tahun ke depan lo bakal, karena kalau gue gak mut-mutan, gue bakal sukses dapetin semuanya. Oke. Ferry 3 tahun lagi lo bakal nonton ini, jangan mut-mutan ya. Oke. Iya, gue mut-mutan orang. Oke, tapi itu wajar sih, mut-mutan gue juga. Ya udah. Terima kasih banyak Ferry hari ini. Jangan lupa teman-teman, terima kasih juga buat teman-teman yang nonton sampai sini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Ya, lu pengen nyampein apa nih terakhir? Closing statement deh buat teman-teman. Closing statement. Buat anak muda. Ada nggak? Sadarin ancaman hidup lo, bangun mimpi lo, rancang target tuh, dan lakukan apa yang udah lo rencanakan. Wadaw. Ingat tuh kata-kata Ferry ya. Iya. Oke, terima kasih Ferry. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. See you guys!